wa anta khairul warisin. Sholat sunat taubat itu adalah sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam, ya kan? Nah, dia tujuannya adalah menipiskan dosa kita ya teman-teman ya. Niatnya gini aja ya. Niatnya gini aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Nanti salam kanan, salam kiri, kita banyak-banyak untuk meminta ampun, istighfar kepada Allah ya. Berdosakah kalau tidak ikut arisan keluarga? Enggak, arisan itu mubah, tidak juga sunnah ya. Arisan itu mubah, tidak dapat pahala dan tidak juga berdosa. Jadi bagi teman-teman yang mau arisan, boleh iya boleh tidak, tapi jangan putuskan hubungan dengan orang yang ikut arisan itu ya. Ustazah, sholat sunat wudhu itu 1 kali sehari atau setiap habis wudhu? Kapanpun boleh. Setiap habis wudhu boleh, 24 jam boleh. Oke, teman-teman siap ya, besok coblos ya, NKRI harga mati ya. Oke, semua Mbak Siti Khadijah, Mbak Yujina ya, menghutangkan emas boleh ya, tetapi emas balas emas ya. Misalnya 10 tahun yang lalu aku hutang emas dengan orang, katakanlah 1 emas harganya 250.000, misalnya sekarang 1 emas 1 juta, maka aku harus bayar emas dengan harga 1 juta saat ini ya teman-teman ya. Sebelum pergi ke TPS, sholat istikharah dulu kak. Wah, sholat istikharahnya udah lama Mbak Rosita, nggak bisa mepet-mepet gini sholat istikharah. Gimana cara Allah menjawabnya, ya kan? Nyoblos ya teman-teman ya, nyoblos ya teman-teman ya, baca Bismillah, nyoblos. Nanti siapapun pemimpinnya harus taat ya guys ya. Jadi kalau mau memilih pemimpin, sebelum memilih itu dipikir. Kalau udah pilih, siapapun dia kita harus taat. Atiullah, atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, Rasul dan pemimpin di antara kalian ya. Nah, jadi siapapun yang terpilih teman-teman harus taat. Tidak boleh misalnya teman-teman pilih nomor sekian gitu ya. Tahu-tahu yang terpilih nomor sekian gitu ya, terus teman-teman nggak taat, nggak boleh. Siapapun pemimpinnya, kewajiban kita adalah mentaatinya. Apapun hasilnya, itu yang paling penting ya. Oke. Mbak Uci, nah iya Mbak Oja, Mbak Coki, Assalamualaikum. Puasa Syaban disunahkan berapa hari, teman-teman ya? Puasa Syaban itu tidak ada niat puasa Syaban, guys. Yang ada niat cuman nisfu Syaban aja. Sementara untuk puasa Syaban itu apapun niatnya. Syaban itu kan nama waktu, guys. Apapun niatnya tetap dinamakan puasa Syaban. Mau Senin Kamis kek, mau Yaumul Bid kek, ya tetap niatnya adalah puasa Syaban ya, teman-teman ya. Maaf, tetap niatnya puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid selagi dilakukan di bulan Syaban itu namanya puasa Syaban. Itu namanya puasa Syaban. Jadi niatnya tetap niatnya tetap puasa seperti biasa ya. Halo Mbak Bunda, Mbak Emah, Mbak Tutun ya. Hukum nerima uang dari caleg gimana? Nggak boleh kalau seandainya ada indikator dia minta dipilih atau dia nyuruh kita milih teman-teman ya. Oke ya, Mbak Husna, Mbak Wiwi, Mbak Rita, Mbak Fitri, teman-teman sehat selalu ya. Mbak Ani, teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Tadi kajian aku jauh banget guys. Jadi tadi cukup lelah sampai sore ya, padahal cuma 3 titik ya. Kalau deket-deket itu nggak lelah guys, jauh banget tadi ya guys. Halo Mbak Fitri, Mbak Muji, Mbak Aisyah. Iya, sholat tasbih itu boleh kapan aja, silahkan ya. Kalau siang langsung 4 rakaat, kalau malam 2-2 ya. Nisfu Syaban tanggal 27, kalau nggak salah 27 Februari. Nanti kalau udah dekat waktunya nanti aku ingatkan lagi. Mbak Yurli, Mbak Desli, iya. Oke. Oke, Mbak Neng, iya. Ustazah, puasa nisfu Syaban tanggal berapa? Puasa nisfu Syaban tuh cuma 1 hari ya, tanggal 27 Februari. Atau bertepatan dengan 15 hari ya. Oke. Ustazah, ada yang bilang 15 hari sampai nisfu Syaban. Tidak, teman-teman ya, tidak harus ya. Oke, zikir khusus setelah sholat duha. Zikir wajib nggak ada, zikir sunnah apa aja boleh teman-teman baca ya. Puasa Ramadan masih ada, Ustazah Ramadan masih ada kajian nggak? Ramadan semua kajian tutup, cuman ada beberapa kultum subuh saja yang aku terima dengan kajian yang di jam 10 pagi. Sepertinya di Nurul Mawaddah masih pengajian, di Raudhah masih pengajian, dan subuh ya teman-teman ya. Tapi aku tak terima semuanya teman-teman untuk Ramadan.
bukan tak terima semua sih ya, pengajian tutup dan aku hanya mengambil di waktu-waktu tertentu aja. Ya giliran akulah yang ibadah ya teman-teman ya, fokus ya teman-teman ya. Tapi tetap aku akan temani teman-teman semua di kajian subuh ya teman-teman ya. Walaupun tidak tiap hari ya. Oke, cocok ya. Oke, memang dalam 11-12 bulan Ramadan itu waktu yang aku pilih untuk rohah ya, istirahat ya teman-teman ya. Walaupun kenyataannya kadang enggak juga. Kenyataannya enggak juga guys, ada aja rupanya gitu ya. Oke ya. Ya udah 11 bulan itu aku nggak pernah libur guys. Jarang banget aku libur kajian itu ya. Jarang banget ya. Oke, iya. Jadi Ramadan itu aku pengennya istirahat ya teman-teman ya. Walaupun kadang-kadang enggak juga kayak gitu ya. Oke, doa apa yang dibaca ketika hati terasa gugup, badan gemetar setelah mendengar kata-kata dari seseorang? Allahumma layyin li qalbi. Allahumma layyin li qalbi. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah lunakkan untukku hatiku. Atau hipnotis dia dengan cara yang syar'i. Allahumma layyin li qalbaha. Atau Allahumma layyin li qalbahu. Teman-teman dihafal. Itu masih ada nggak yang belum hafal tuh doa melunakkan hati seseorang dan doa melunakkan hati kita. Nah ini ya guys, doa melunakkan hati kita ya teman-teman ya. Oke, Allahumma layyin li qalbi. Ya, maaf Ustazah sekarang ada di mana? Aku ada di rumah. Halo Mbak Melisa, halo Mbak Karsirman ya. Oh, sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, apakah benar urutannya seperti ini? Boleh aja dibalik-balik, nggak ada masalah. Tahajud, hajat, taubat juga nggak ada masalah karena sama-sama sunnah. Kalau sama-sama sunnah dia tidak perlu teman-teman pusing ya. Silahkan dibalik-balik aja, jangan oke. Zakat emas, ada apa dengan zakat emas? Yang full nanyanya teman-teman. Kalau baca sholat isya tapi udah tidur. Kalau belum sholat isya tapi udah tidur. Kalau bangun terus sholat isya disambung tahajud boleh nggak? Boleh dong. Tidur dulu, tengah malam sholat isya lanjut tahajud ya boleh. Halo Mbak Nafi, assalamualaikum ya. Zah kalau waktu live Ramadan kasih tahu ya. Iya teman-teman ya. Ada kemungkinan Ramadan kita KNA-nya pagi dan siang ya teman-teman ya. Malam kita taraweh, untuk habis subuh kultum kalau aku ada jadwal ya. Oke ya. Oke. Mbak Zunidar, Mbak Dede, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat sholat witir 1 rakaat, sengaja aku sholat sunnah witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu aja guys. Halo Mbak Era, Ustazah boleh nggak ngaji tapi nggak berurutan? Nggak apa-apa teman-teman ya, pahalanya sama sih. Tapi kalau bisa berurutan dong, biar teman-teman khatam ya. Nah, coba teman-teman nanti kalau aku khatam, aku mau ngapain? So kasih reward untuk diri sendiri ya. Halo Mbak Neti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mbak Tia, majumu udah sampai. Terima kasih ya. Nasihat bacaan lisannya hebat. Thank you Pak Ohid ya. Oke, amalan apa kalau mau buka puasa? Banyak berdoa karena sebelum buka puasa itu doa mustajab. Mbak Nyi, Mbak Eli, teman-teman tenang aja. Nanti akan aku ingatkan terus untuk ke teman-teman ketika berada dalam bulan Ramadan. Ya, halo Mbak Ian, tenang aja, aku akan ingatkan. Teman-teman tinggal klik aja foto yang ada di atas. Klik ikuti, klik tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Walaupun belakangan aku menyampaikan tentang Lailatul Qadar, tentang Nisfu Sya'ban di ceramah-ceramahnya aku, tetap pas harinya hanya aku akan ingatkan guys. Sesuai dengan janji aku sampai paham. Walaupun aku dari sekarang udah ceramah tentang Lailatul Qadar, udah ceramah tentang Syawal, tetap di hari hanya akan aku ingatkan teman-teman ya. Makanya tetap akan aku ingatkan. Walaupun sekarang aku ulang-ulang terus ya tentang Sya'ban, Nisfu Sya'ban, bla bla bla, tetap di hari hanya akan aku ingatkan ya. Oke, gitu ya Mbak Yeye, Mbak Oja. Assalamualaikum. Tolong jelaskan kodo setelah haid. Haid tidak ada di kodo teman-teman ya. Jadwal ceramahnya jam berapa aja? Jadwal ceramah itu digandengkan dengan jadwal ceramah rutin aku dan setiap hari itu berbeda.
ya teman-teman ya. Nah, nanti Kamis kita normal, dari Jumat sampai Jumat depan itu yang agak problem, aku nguji lagi teman-teman, tapi nggak ada masalah. Aku coba selagi aku nggak nguji, selagi aku tidak keluar dari Pekanbaru, aku tetap akan ceramah. Tapi teman-teman yang kangen dengan ceramah-ceramahnya aku, teman-teman coba lihat aja di channel aku. Di situ banyak banget udah ceramah-ceramahnya aku. Hampir semua judul udah ada di channel aku. Teman-teman subscribe aja di YouTube-nya aku ya. Subscribe aja, di sana udah ada semuanya. Dan untuk di VT-VT aku itu udah ada 1000 video untuk teman-teman semuanya. Di channel aku ada 1000 video juga. Ya teman-teman silahkan manfaatkan aja itu. Walaupun gak ada aku kan teman-teman bisa lihat di channelnya aku. Semoga kita doakan kita semua panjang umur sehingga aku bisa memberikan insight untuk teman-teman semuanya. Siap Mbak Ella, aku berpikir andaikan 4 video aku tampilkan setiap harinya dan 2 video keranjang totalnya adalah 6, berarti 4 kali 30 hari itu 120 video. 2 bulan berarti 240 video. Hanya waktu 6 bulan aja maka aku akan produksi lagi sekitar 1000 video untuk teman-teman semua. Yang penting aku udah tulis, aku udah sampaikan, teman-teman silahkan menikmati saja ya teman-teman ya. Dulu aku berdakwah lewat jurnal-jurnal aku, udah ada 30 jurnal yang aku tulis, tapi itu konsumsi para ilmuwan saja, konsumsi akademisi aja, dosen-dosen aja. Aku berpikir nggak produktif untuk dakwah, akhirnya aku dakwah offline lama, aku berpikir nggak produktif juga, sekarang aku pindah ke online, ya setidaknya kalau aku nggak ada lagi, ada yang bisa teman-teman nikmati lah ya. Zah boleh nggak lepas mukena saat khutbah? Lepas mukena boleh, tetapi teman-teman tidak boleh bercerita ya, tidak boleh bercerita, hanya boleh melepas aja ya. Sukril wudu maksudnya gimana Mbak? Jadi tahu aku kisah-kisah Nabi Muhammad ya. Tanggal berapa nisfu Syaban? Tanggal 27 Februari. Nanti aku ingatkan lagi ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah ketinggalan 1 rakaat sholat taraweh berjemaah. Apa perlu ditambahkan atau ikut imam saja? Sholat taraweh itu sulit ya. Banyak ulama yang mengatakan kalau teman-teman ketinggalan, teman-teman sholat sendiri aja yang 4 itu. Yang 2 itu. Dia 2 rakaat atau 4 rakaat. Kalau 2 rakaat, lah tinggal teman-teman misalnya 4-4 ya, 4-4 gitu ya. Ketinggalan 4 pertama ya udah teman-teman ikuti 4 yang kedua aja. Nanti 4 selanjutnya teman-teman sendiri. Karena sholat taraweh tidak ada tahiyat awal. Kalau teman-teman ikut imam, kemudian imam salam kanan, salam kiri, lalu teman-teman naik lagi, teman-teman ada tahiyat awal ya. Sholat taraweh sendiri di rumah ya bisa, bisa. Jadi teman-teman selama ini menganggap taraweh nggak boleh di rumah. Bisa teman-teman, boleh. Yang punya anak kecil terawih di rumah. Kalau anaknya nggak bisa dibawa ke masjid, ya kan? Terawih itu sama dengan tahajud. Batasnya azan subuh guys ya. Jadi walaupun jam 2 malam bisa tarawih. Nggak ada masalah. Boleh teman-teman ya. Doa mustajab ketika hujan deras. Betul untuk hujan deras itu mustajab. Ada beberapa titik mustajab doa ya. Yang pertama saat hujan lebat, kedua saat petir berbunyi, yang ketiga adalah antara azan dan iqamah, yang keempat adalah menjelang berbuka, yang kelima adalah setiap selesai sholat sunnah, yang kemudian yang keenam adalah menjelang maghrib, yang ketujuh adalah menjelang subuh, yang kedelapan adalah ketika menahan amarah ya. Doa ketika hujan deras doa aja seperti biasa. Tapi kalau teman-teman mau Arabnya ada di Majmu' Syarif ya teman-teman ya. Oke, tarawih 11 rakaat nggak apa-apa. Jangan, tarawih itu 8 rakaat atau 20 rakaat. Halo Mbak Una. 8 rakaat, kalau 11 rakaat itu dia pakai witir guys. Kalau 11 rakaat itu dia pakai witir. 8 rakaat tahajud dan 3 rakaat witir. 8 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir. Tadi yang ditanya apa ya? Tarawih. Tarawih iya, 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Ya sama witir. Bagaimana cara melakukan qobliyah ba'diyah zuhur 4 rakaat? Boleh dua-dua aja, nggak ada masalah. Betul Mbak Narti, tarawih 8 rakaat, witir 3 rakaat, atau tarawih 8 rakaat, witir 1 rakaat. Gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Sholat setelah wudhu, sholat sunat wudhu. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah.
kayak sholat subuh. Nisfu Sya'ban tanggal 27 Februari. 25, 26 itu Yaumul Bid dimanfaatkan. Puasa Yaumul Bid. Nanti 27 itu puasa Nisfu Sya'ban. Nanti aku ingatkan lagi. Sholat rawatib itu apa aja? 2 rakaat sebelum subuh. 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. 2 atau 4 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya. Perempuan baik tarawih di masjid atau di rumah. Untuk kondisi sekarang tetap lebih baik di masjid. Memang ada dalil lebih baik wanita itu sholat dalam rumahnya, lebih baik dalam kamarnya, lebih baik dalam kamarnya yang kecil. Jadi wanita itu lebih baik sholat dalam kamar yang kecil. Tapi itu dulu guys, saat situasi tidak aman. Taghyirul ahkam bitaghyiriz zaman wal makan. Ada kalanya hukum berubah kalau keadaan berubah. Nah sekarang situasi sudah berubah, situasi aman. Kalau dulu tidak aman, maka lebih baik saat sekarang perempuan sholat ke masjid. Ya, sebelum maghrib ada Mbak Yuli, tapi tidak sunnah muakkad, dia sunnah biasa. Sunnah itu kan ada 2 guys, ya sunnah biasa dengan sunnah muakkad. Kalau 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya itu sunnahnya sunnah biasa, dia tidak sunnah muakkad. Kalau setelah taraweh apa bisa tahajud? Boleh. Ini kayaknya udah siap-siap Ramadan nih, nanyanya taraweh semua. Mantap ya. Udah nanyanya tentang puasa guys. Nanti H-1 ini juga pertanyaannya guys. Ya, udah hafal aku teman-teman itu ya. Oke, udah semangat nih puasa. Tengoklah nanti guys, menjelang H-1 ini juga pertanyaan guys. Sampai paham. Bagus Mira, apa? Kalau puasa Yaumul Bid, bolehkah dilakukan hanya 1 atau 2 hari? Boleh. 1 hari boleh, 2 hari boleh, 3 hari boleh. Boleh jika seseorang mendapatkan hak zakat fitrah tetapi zakat diberikan lagi ke orang lain. Betul. Kalau zakat fitrah itu semuanya. Bayi baru lahir pun wajib zakat. Beda dengan zakat mal. Zakat mal hanya untuk orang kaya saja. Kalau zakat fitrah untuk orang kaya dan miskin. Nanti orang miskin dia dapat dan dia bagikan. Begitu. Ya, cobalah tengok-tengok teman-teman nanti ya. Coba tengok nanti guys. Teman-teman lama-lama ngikutin aku udah paham nanti ya. Ujung-ujung H-1 itu ya pertanyaannya. Ya, it's okay. Sampai paham ya. Nanya lagi, ya nggak apa-apa. Ustazah witir 1 rakaat itu bagaimana? Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu aja. Allahu Akbar. Ya, iftitah Al-Fatihah ayat pendek. Ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud, tahiyat akhir. Udah gitu doang. Boleh wudhu nggak wanita haid? Bisa, tidak ada keharaman, tetapi tidak bisa menghilangkan hadas besarnya. Thank you. Iya. Zon Baas, iya. Oke. Udah terasa suasana Ramadan? Iya, karena aku lagi jor-joran tentang persiapan Ramadan. Sholat duha 4 rakaat langsung boleh nggak? Saran aku sih 2-2. Ya, karena jumhur ulama mengatakan demikian. Mengganti puasa untuk yang hamil dan menyusui boleh diganti kalau sanggup. Kalau nggak sanggup, teman-teman boleh dengan cara membayar fidyah. Ya, 1,4 kilogram beras per harinya. Kali berapa banyak puasa yang kita tinggalkan. Ya, berapa banyak puasa yang kita tinggalkan. Misalnya 1,4 kilogram beras yang kita makan itu katakan menghabiskan uang 25.000. Kali berapa yang kita tinggalkan. Pacaran dosa enggak? Ya dosa lah guys. Ya pacaran dosa ya lagi apa kabar, I miss you, I love you, shalalala. Ya guys ya. Oke. Boleh enggak? Oke, boleh gosok gigi saat puasa, boleh asal tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Ya, tapi kalau gosok giginya setengah jam pasti batal. Ya, ya itu ya.
Anak cewek tidak wajib sunat. Ya, anak cewek sunat hukumnya sunnah aja. Zakat pedagang gimana? Coba uktub alaikum lima likum lidzakatikum. Catat oleh kalian kata hadis, harta kalian kata hadis untuk menempatkan zakat. Jadi dicatat berapa omsetnya. Katakan omsetnya 20 juta setiap bulan. Ya, katakan bulan ini omsetnya 20 juta. Untungnya adalah 8 juta. Maka wajib zakat dari 8 juta itu. Oke? Makin cantik aja ustazah, ya baru tahu kah? Oke, terima uang caleg itu suap menyuap, base hukumnya tidak boleh, teman-teman. Bolehkah sholat taubat tanpa mandi besar? Boleh. Sholat taubat, oh iya, tidak ada syarat sholat taubat adalah harus mandi wajib, itu nggak ada, atau harus mandi taubat, nggak ada. Teman-teman gimana kabarnya? Lagi pada ngapain malam ini? Semangat betul bertanya ini. Iya. Tidak harus Mbak Jaina. Oke. Apanya Mbak Agustin? Ustazah ada apa? Apanya berapa persen? Halo Mbak Bunga. Oke. Mbak Zahida. Keranjang kuning Zah. Buku Majmuk Syarif. Boleh. Masih 76.000. Semangat betul bertanya. Oke. Oke, Ustazah pilih yang terbaik. Intinya teman-teman siapapun yang terpilih nanti wajib taat ya. Ustazah, tata cara mandi junub gimana? Boleh cebok dulu, boleh diawali dengan berwudu, lalu kemudian teman-teman berniat. Sengaja aku mengambil wudu, mandi junub atau mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil airnya, tumpahkan ke kepala sampai basah ke bawah. Kemudian ambil air lagi, basuh ke badan bagian kanan sampai basah ke bawah. Ambil air lagi, basuh ke badan bagian kiri sampai ke bawah. Dan baru teman-teman boleh pakai sabun. Ya. Oh, zakat pedagang ya tetap 2,5% guys. Sama Besti. Buku doa aku udah sampai ya Allah bagus banget tekan. Insya Allah aku amanah guys. Apapun yang ada di keranjang kuning aku tuh bagus. Teman-teman cukup percaya saja. Ini aku rekomendasikan, ini aku bilang buku bagus, ini aku bilang parfum bagus, ini aku bilang Quran buat belajar bagus. Teman-teman tinggal check out aja, insya Allah ya. Kalau tidak ada yang di hati pilihannya gimana Ustazah? Pilihnya di tangan ya, nggak usah sampai ke hati ya teman-teman ya. Di hati milih aku aja lah, ya kan. Bu, kalau habis sholat wajib terus witir boleh nggak? Enggak, witir cuman boleh malam teman-teman ya. Dari habis isya sampai azan subuh ya. Zakat emas tetap 2,5% teman-teman ya. Halo Mbak Dorli, Mbak Devri, Mbak Kahfi, Mbak Khumaira. Sholat malam 11 rakaat itu tahajud saja apa boleh? 2 rakaat. Oh boleh, boleh. Jadi kalau 8 rakaat, 2 rakaat hajat, 2 rakaat tahajud, 2 rakaat tasbih, 2 rakaat taubat misalnya atau keempat-empatnya tahajud terserah. Sholat itu guys sesuai dengan kita yang kita ini kan guys, yang kita butuhkan juga. Kalau pengen banyak doa, lakukan sholat hajat. Kalau merasa banyak dosa, lakukan sholat taubat. Nah, kalau nggak merasa apa-apa, ya teman-teman boleh tahajud biar banyak pahalanya. Ya, kayak gitu guys. Ya, kalau ngerasa baper ya teman-teman boleh sholat istikharah. Nah, sesuai. Spill parfum boleh nanti. Oke. Oke, waktu duha sampai jam berapa ya? Sampai jam 11 lah ya. Jangan sampai jam 12 ya. Karena nanti takutnya matahari sudah di atas kepala ya. Oke, sampai paham. Zakat emas minimal kalau emasnya udah 85 gram. Terkumpul emas tuh 85 gram, keluarkan zakat.
Teman-teman itu udah ada di video-video aku untuk zakat itu ada di VT-VT banyak banget dan ada di kanal aku. Teman-teman yang baru mampir klik foto yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video dari aku. Di VT aku itu udah 1000 video untuk teman-teman semua. Semua jenis sholat udah ada di video aku itu. Ya, semua jenisnya udah ada untuk di VT aku dan ada di channel YouTube aku juga ya. Sholat tahajud kalau nggak hafal doanya gimana? Nggak apa-apa. Yang penting sholat itu Al-Fatihah dibaca guys. Kul pun nggak apa-apa guys. Teman-teman kan tiap hari baca kul juga kan? Ya, nggak apa-apa guys. Sholat aja. Ya, sholat aja. Kan itu sunnah saja. Komen nggak kejawab lebih baik ke Viti dan Yeti. Halo Mbak Ella, ya. Oke, klik foto yang ada di atas itu, klik foto yang ada di atas, klik ikuti, kemudian nanti akan ada tombol lonceng, aktifkan live-nya dan aktifkan videonya, gitu teman-teman. Ada apa? Kalau mengeluarkan zakat emas pakai uang atau emas, boleh sama-sama aja. Misalnya teman-teman punya 100 emas, kayak gitu ya, 100 gram emas, 1 gram harganya 1 juta, berarti 100 juta. Boleh emasnya yang dijual dikasih ke fakir miskin atau uang teman-teman yang teman-teman ambil seharga itu kasih fakir miskin atau apapun ya. Mau 1 orang boleh dikasih, mau dipecah-pecah orangnya juga nggak apa-apa. Sholat istikharah itu adalah sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam teman-teman ya. Tujuannya adalah doa kalau kita dalam keadaan ragu. Ya, dalam keadaan ragu. Ini suami di Medan, anak di Pekanbaru. Suami di Jakarta, anak Surabaya. Pergi ke suami jauh dari anak. Tetap di Surabaya jauh dari suami. Bingung istikharah. Mbak Khumairah. Ustazah di sini taraweh kok 10 rakaat witir 3. Nggak ada. Taraweh itu 8 dan 20. Rasulullah melakukan 8, para sahabat melakukan 20, tapi Rasul mengizinkan. Itu tandanya boleh. Mbak User, Assalamualaikum. Teman-teman yang baru mampir boleh tap layarnya, klik foto yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video dari aku ya. Nah, sholat duha 2 rakaat boleh nggak? Boleh. Sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Oke. Halo Mbak Yulianis. Iya Mbak Yulianis. Saat haid boleh menghafal surat? Boleh. Haid boleh ngulang hafalan, boleh asmaul husna, boleh sholawatan, boleh zikir siang malam, boleh muhasabah diri, boleh doa, boleh lihat video aku, boleh lihat TikTok aku, boleh lihat channel aku, boleh makan, boleh minum, boleh tidur. Tuh kan? Banyak bolehnya kan? Ya. Mbak Yusma, Assalamualaikum. Teman-teman sehat ya guys? Oke, sholat tidak tumakninah, imam terlalu cepat, boleh diulang sendiri, nggak perlu. Kalau sholat berjemaah, itu kalau imamnya terlalu cepat, imamnya salah bacaan, nanti imam yang mengganti kesalahan ibadah kita. Jadi nggak perlu teman-teman ya. Halo Kak Nafisa, iya sehat ya teman-teman ya, Masya Allah. Oke, ya oke. Oke, mau tanya apakah ada sunnah qabliyah maghrib? Ada tapi tidak sunnah muakkad guys. Ada tapi tidak sunnah muakkad ya teman-teman ya. Ada tapi tidak sunnah muakkad. Halo Mbak Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ismail, Assalamualaikum. Oke, kalau hafalin arti baca hafalan arti bacaan sholat aja lazah biar khusyuk dalam sholat. Siap Mbak Ella. Oke, Mbak Yurli, Assalamualaikum ya. Oke, kalau haid boleh tahsin baca Quran di HP. Baca Quran yang ada di HP boleh, kemudian baca Quran yang ada terjemahan boleh, atau yang per juz juga boleh. Puasa Yaumul Bid, bukan bulan Yaumul Bid. Puasa Yaumul Bid itu ada setiap bulannya. Di tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya ya teman-teman ya. 13, 14, 15 Hijriah. Nanti akan aku ingatkan teman-teman ya. Makanya teman-teman tinggal klik aja foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya.
Wanita haid boleh baca Quran terjemahan, masih ada ulama yang membolehkan ya guys. Oke, apakah kalau suami hutang riba? Wadaw, ya apa ini? Apakah sedekah subuh untuk anak karena masih kecil boleh nggak? Boleh. Oke ya. Oke Mbak Katijo, iya. Assalamualaikum Ustazah, apa artinya sunnah muakkad? Sunnah itu ada dua, sunnah biasa dan sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah mendekati wajib guys. Sunnah biasa itu adalah sunnah seperti biasa. Apa yang dimaksud dengan kodor dan kadar? Coba dilihat video aku teman-teman di YT-nya aku tadi pagi kita bahas takdir. Oh itu aku tampilkan besok ya. Oke, sehat ya guys. Saat subuh lebih baik mengaji surah apa ustazah, apapun boleh. Sholat witir berapa rakaat? Boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat. Oke. Zab di bulan Syaban. Oke, Mbak Amiduddin, teman-teman sehat selalu ya teman-teman ya. Aku udah buat 1000 video lebih untuk teman-teman semuanya. Boleh dilihat di video-video aku. Kemudian teman-teman juga boleh ke channel YouTube-nya aku dan di situ banyak sekali video-video tentang zakat, tentang talak, tentang jama, semua lengkap. Udah variasi teman-teman ya. Tolong dibaca dong, siap. Alhamdulillah Al-Quran wakafnya udah sampai. Thank you teman-teman ya. Suruh jam berapa, lanjut duha jam berapa? Ada 3 jenis sholat guys. Yang pertama adalah fajar. Sholat fajar itu Rasul pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, 2 rakaat sholat fajar bagikan dunia dan seisinya. Sholat fajar itu adalah dari habis setelah adzan subuh sebelum sholat subuh. Kemudian yang kedua adalah sholat syuruk 1,5 jam setelah subuh. Ya, kemudian sholat syuruk itu matahari muncul belum mengeluarkan panas. Sementara sholat duha itu matahari muncul udah mengeluarkan panas di jam 7.30. Jadi habis azan sebelum sholat subuh fajar, 1,5 jam setelah azan subuh